PSBB diperpanjang lagi. No. Hai guys, back again with me Levi. Tentunya di channel yang akan membahas tentang masalah psikologi dan hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk kali ini, karena minggu ini di Surabaya PSBB diperpanjang, jadi aku merasakan kalau aku dan teman-teman aku mengalami yang namanya di rumah aja dan work from home. Jadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Nah, kali ini aku akan bahas kira-kira kegiatan apa aja sih yang bisa kamu lakukan dengan cara mendownload aplikasi supaya kehidupan kamu tetap balance, yang pasti aku kaitkan dengan ilmu psikologi. Nah, dalam sebuah buku yang berjudul Key to Success, di sana tuh jelaskan kalau ada 8 aspek yang wajib dipenuhi dari seseorang untuk mencapai yang namanya well-being. Well-being itu kayak kesejahteraan dalam diri seseorang yang berhubungan dengan psikologis. Nah, tapi aku akan bahasnya ini dalam bentuk 6 aspek dengan cara yang cukup aplikatif, yaitu mengunduh kira-kira aplikasi-aplikasi apa aja yang bisa kamu download di App Store HP kamu. Ya, let's check dari aspek yang ada ini. Yang pertama yaitu aspek spiritual. Bagaimana orang memaknai hidupnya, terus mengetahui yang namanya tujuan hidupnya. Nah, aspek ini cukup dalam, cuma biasanya dikaitkan dengan bagaimana seseorang memaknai hidupnya dengan sang pencipta atau dengan alam. Nah, yang pasti aku nggak akan bahas aplikasi yang berhubungan dengan keagamaan, karena di sini bukan ceramah agama. Pastinya kalau kamu sendiri ingin meningkatkan yang namanya spiritual itu, bisa mengunduh beberapa aplikasi yang berkaitan dengan agama diri kamu. Kira-kira apa aja? Apa kamu sudah punya apa belum ya? Renungan-renungan, terus pengingat untuk ibadah. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi aku akan bahasnya secara general. Aplikasi apa sih yang bisa meningkatkan diri kamu supaya bisa yang namanya spiritual itu terasa. Nah, dalam App Store kalau kita googling yang paling atas dan ratingnya cukup bagus, itu ada aplikasi namanya Mind. Nah, dalam aplikasi tersebut di dalamnya itu ada beberapa hal-hal yang bisa kita pelajari supaya kita bisa yang namanya meningkatkan spiritual. Nah, spiritual ini dibangun ketika seseorang bisa merasakan kerelaksasian di dalam tubuh, ya hampir sama dengan konsepnya meditasi itu ya. Terus kemudian bagaimana seseorang melatih bagian-bagian dari tubuhnya sehingga lebih memiliki intuisi. Nah, di sini ada yang namanya ESP trainer, di mana kamu bisa mengasah yang namanya extrasensory perception. Biasanya sensori orang ya cuma indera mata, mulut, telinga kayak gitu ya. Nah, di sini extrasensory yaitu intuisi terdalam kamu. Kira-kira intuisi kamu gimana ya? Let's try cara mainnya di sini. Bukan main sih, cara mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Kita coba review aplikasi ini. Oke, 30% your ESP skill are great. Ya, jadi 30% cukup baik dan disuruh keep practice supaya next time intuisi aku semakin terlatih. Jadi kayak tadi tugasnya itu milih satu kartu, gak pakai mikir, asal relax, nanti bisa melatih intuisi dan ekstrasensori kamu yang melatih diri kamu bisa merasakan hal-hal di luar dirimu yang kasat mata. Aku tuh mencium aroma. Ya, itu salah satu contoh untuk melatih spiritual, dan di sini itu masih banyak lainnya sih. Ada yang tentang brainwave, terus juga cycle sleep ya, terus how to meditate, terus lucid dream. Jadi macam-macam yang bisa dipelajari untuk meningkatkan yang namanya spiritual kita. Yang kedua yaitu aspek intelektual, yaitu bagaimana seseorang mengasah kognitif mereka supaya nggak yang terjadi namanya demensia, Alzheimer, dan juga hilang ingatan, pura-pura lupa dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kehidupan mereka. Nah, buat kalian-kalian yang biasa pergi ke perpustakaan atau toko buku, itu
itu adalah surga untuk orang-orang pecinta buku. Tetapi dikarenakan yang namanya PSBB ataupun hal-hal seperti ini, sehingga mau pergi ke tempat-tempat seperti itu juga susah. Ke toko buku aja kemarin lusa kesana itu remang-remang. Sedih nggak sih mau baca, tempatnya sepi, nggak enak diliatin mbak-mbaknya di sana. Nah, untuk memperkaya kognitif kita, biasakan untuk 1 bulan sekali kira-kira teman-teman juga mengupdate buku-buku terbaru buat menambah yang namanya wawasan ilmu kalian. Ada aplikasi yang menarik buat kalian pecinta buku yang ada di App Store dan itu free. Namanya adalah iPusnas. Nah, ini adalah salah satu aplikasi yang cukup simple dan gak susah dalam prosesnya. Jadi di dalamnya itu ada banyak sekali buku dan kamu sendiri bisa memilih kategori-kategori apa saja yang ingin kamu baca. Misalnya kamu suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan matematika, politik, atau psikologi. Nah, di sana ada semua kategorinya. Nah, kalau menurut aku ini cukup mengatasi jiwa-jiwa orang yang haus akan namanya buku-buku. Karena di sini cukup banyak dan sistemnya pun gampang. Tinggal pencet buku yang kamu inginkan, terus kemudian tinggal di-borrow. Habis di-borrow, nah itu masa peminjamannya adalah 3 hari, kayak di perpustakaan deh. Jadi kalau sudah 3 hari wajib kembali lagi. Kalau kamu pengen pinjem bisa pinjem. Ada juga beberapa buku yang bagus-bagus itu waiting list, jadi harus bersabar sampai buku itu dikembalikan sama orang-orang yang minjem. Nah, betulnya ada aplikasi lain kayak Bookmate, dimana buku-buku dari luar negeri itu cukup banyak, cuma itu berbayar setelah 7 hari. Jadi gimana ya cara mensiasatinya? Download aja setelah 7 hari, ganti downloadan yang lain, terus 7 hari lagi ganti downloadan yang lain. Nggak mau rugi. Nah, aspek yang ketiga yaitu aspek fisikal. Aspek fisikal ini bisa dijaga dengan macam-macam, dengan cara menjaga pola makan, pola tidur, terus juga yang menghindari namanya bad habit yang membuat tubuh kamu rentan terhadap penyakit-penyakit. Kira-kira apa yo? Nah, selain itu juga meningkatkan imun-imun dalam diri kita, terutama di saat yang namanya corona ini, supaya nggak kena yang namanya corona. Jadi tetap jaga yang namanya protokol kesehatan, jangan sampai nggak diturutin ya. Nah, gimana ya caranya meningkatkan imun? Ya pasti jangan sampai rebahan terus di rumah, terus nggak bergerak, nggak melakukan apa-apa. Nah, ini ada aplikasi di HP yang cukup gampang buat di-download dan dilakukan, yaitu 7 minutes workout, dimana 1 harinya cuma butuh waktu 7 menit aja buat berlatih hal-hal yang ada di aplikasi ini. Let's check apa aja. Nah, betulnya di sini tujuan utamanya bukan untuk menguruskan badan atau gimana, tapi juga ada sih pilihannya. Tapi kalau biasanya sih yang klasik aja dalam waktu 7 menit. Walaupun kita nggak kayak di kelas harus 1 jam ya, 7 menit itu juga berharga ketika kamu membuang kalori-kalori dalam tubuh kamu habis nyemil-nyemil makanan saat di rumah aja. Nah, ini ada beberapa exercise-nya cukup banyak. Ada 13 atau 10 exercise. Masing-masing exercise-nya itu 30 detikan. Jadi kayak gini, yang pertama kita langsung coba ada yang namanya jumping jack waltz. Jadi ini ada gambar animasinya yang mempermudah kita buat meniru yang namanya pergerakan-pergerakan di sana. Betulnya sebelumnya ada downloadan lain atau workout lain yang bisa di-download, cuma mereka free trialnya cukup pendek, terus kemudian gerakan-gerakannya juga cukup sulit dan banyak alat bantu lainnya yang digunakan. Jadi aku cari yang simpel buat kalian-kalian yang malas gerak alias mager. Kemudian yang keempat yaitu aspek sosial. Ya, yang pasti yang namanya aspek sosial ini juga harus dipenuhi supaya kita nggak namanya antisosial, mengalami loneliness, dan juga yang mengalami namanya depresi, tidak memiliki siapa-siapa untuk diajak bicara. Nah, akses-akses untuk memenuhi aspek sosial ini banyak sekali. Yang tertinggi ini ada yang namanya YouTube, Facebook, Instagram, terus kemudian ada Twitter, WhatsApp lainnya, macam-macam. Kira-kira dari semua aplikasi ini yang belum kamu tahu apa sih? Nah, saat browsing media sosial yang lagi booming, ada satu media sosial yang cukup interesting dan
aku pengen mencoba downloadnya, yaitu 9gag. Aku taunya itu cuma ada akun di Instagram aja, tapi nggak tahu kalau misalnya itu adalah aplikasi. Dan let's try apa aja yang ada di dalamnya. Ternyata aplikasi ini itu sudah ada dari 2013 dan aku baru tahu sekarang. Aku biasanya taunya dari akun Instagram aja ya. Dia itu muncul dalam bentuk kata-kata yang menyindir, tapi menarik karena ada gambar-gambarnya atau yang benar-benar mengedukasi, tapi dengan cara guyonan receh. Cuma kalau aku sih guyonannya nggak nyampe di tahap itu ya. Apa ini salah satu ciri-ciri yang menunjukkan kalau jiwa sosial aku itu masih kurang tinggi ya? Kalau menurut kamu gimana sih aplikasi ini? Apakah kamu juga download aplikasi 9gag ini? Atau aplikasi lainnya yang berhubungan sama sosial? Aspek selanjutnya yaitu aspek finansial yang berhubungan sama income dan outcome kamu. Nah, aplikasi yang bisa diunduh itu apa sih? Aku sempat pernah review cara mengatur keuangan dan aplikasi yang bisa di-download di link di atas sini. Nah, kurang lebih beberapa yang bisa di-download sudah aku taruh di layar ini supaya kamu juga bisa download juga. Yang aku rekomendasiin yang Money Manager karena cukup detail dan ada pengingatnya supaya kita mencatat pengeluaran kita sehari-hari. Nah, untuk aplikasi yang lainnya, carilah aplikasi di mana kamu punya dream dan kamu bisa mencapai apa yang kamu mimpikan tersebut. Kira-kira apa ya? Aku nggak nyaranin sih kalau yang trading atau aplikasi-aplikasi di HP karena nggak safe juga, dan juga beberapa banyak yang gambling justru malah membuat uang terkuras. Jadi kalau yang namanya mencari uang sebaiknya dilakukan dengan kegiatan yang terlihat dan tampak mata. Yang terakhir yaitu aspek happiness yang berkaitan dengan kesenangan dan hobi-hobi kita. Nah, saat PSBB ini yang pasti dirindukan biasanya berkaitan dengan bioskop dan juga karaoke untuk katarsis diri kita. Tetapi sayang sekali kita nggak bisa pergi ke tempat-tempat seperti itu. Ya, untuk mengatasinya gimana? Untuk kalian yang kangen sama yang namanya bioskop, jangan khawatir, tetap ada aplikasi-aplikasi yang bisa kalian unduh untuk menggantikan nonton-nonton TV-TV atau movie-movie yang cukup menarik, yaitu dengan cara Netflix atau Viu. Kalau Viu sih lebih ke Korea, kalau aku saranin yang Netflix. Walaupun bayar 100 ribuan, ini juga bisa dibuat urunan buat berempat, jadi tetap hemat. Buat 4 orang bisa nonton yang namanya movie, drama barat maupun drama Korea. Kira-kira kamu sudah download apa belum ya? Nah, untuk yang mengatasi hiburan terutama dalam hal karaoke buat kalian yang jiwa dan hatinya meronta-ronta ingin teriak tetapi kamu tidak bisa. Nah, ini ada aplikasi-aplikasi karaoke yang bisa kamu download, banyak macamnya. Cuma yang aku rekomendasiin sih lebih ke Star Maker. Aplikasi ini cukup mudah buat dijalankan, terus lagunya pun juga lengkap. Jadi aku rekomendasiin yang ini, ada Mandarin, Korea, Barat, Indonesia, dan kalau kamu suka lagu India pun juga ada. Jadi gimana kalau menurut kalian yang hobi karaoke, kira-kira download nggak ya aplikasi ini buat meningkatkan yang namanya sisi happiness kamu? Oke, itu aja 6 aspek yang aku review dengan aplikasi-aplikasi yang bisa aku unduh. Kira-kira kalau menurut kalian masih ada aplikasi apa lagi? Jangan lupa komen di bawah ini ya. Jangan sampai ada aspek dari diri kamu yang tidak kamu kembangkan. Kenapa sih harus dikembangkan? Supaya nanti membentuk gambaran seperti roda ya, jadi balance semuanya, sehingga roda tersebut bisa berputar dan mencapai tujuan dari diri kamu. Oke, itu aja video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. See you next time.